baru dia kasihkan ke anjingnya. Jadi kalau misalnya ini kita juga misalnya, oh ini ternyata ini nih harus bagaimana cara kita mengeliminir bahan yang pahit itu, bagaimana caranya kita mengeliminir sifat racun dari misalnya daun turi atau daun singkong, semua kan bisa kita eliminir. Itu masih mengandung bahan racun tapi masih bisa kita manfaatkan dari sekitar kita. Kualitas bahan makanannya dan juga nilai gizi. Sama juga dengan dedak. Dedak giling pertama dengan dedak yang sudah lama di pasar, itu semakin lama semakin jelek nilainya, nilai gizinya. Ya, kalau masih baru digiling ya bagus gitu ya. Jadi semakin lama itu turun. Kalau kita masukkan ke laboratorium ya turun nilainya. Harganya harus juga ekonomis kalau bisa. Makanya walaupun menurut saya kadang-kadang susah untuk mencapai kehebatan dari pakan pabrik. Karena pakan-pakan pabrik itu dia juga menambahkan tuh atraktan namanya. Atraktan itu supaya kalau dicium itu baunya tuh menarik. Karena begitu disebar, kita pegang aja sampai 2 hari itu tangan kita masih bau, pakan itu nggak hilang-hilang. Itu menarik sekali ya. Kalau misalnya ikannya itu yang agresif, mungkin tangan kita bisa dimakan juga, mungkin saking baunya itu menarik sekali. Tapi ada juga yang nggak dikasih atraktan. Nah, kesinambungan pengadaan bahan pakan, maksud saya ini juga menjadi kendala ya. Jadi kita gunakan pakan alternatif yang ada di sekitar kita, mudah diperoleh. Ya, jangan juga pakannya itu juga susah diperoleh. Ini yang ada yang mudah diperoleh, mudah diolah, yang jelas tidak mengandung racun dan bukan persaingan dengan kebutuhan manusia. Walaupun ternyata saya lihat di mandi angin itu kok dia pakai terigu. Saya bilang, Pak, Bapak pakai terigu? Pak, iya. Dan dia nggak pakai prosedur yang kita ajarkan, misalnya, oh ini nanti harus dikukus. Dia langsung aja dia aduk aja di lantai pakai terpal. Kemudian dia pakai air, masukkan ke mesin. Tadi mesinnya sudah pakai tenaga uap, ada angetnya gitu ya. Jadi keluar sudah jadi pelet. Terus nggak perlu dijemur. Dia angin-anginkan sebentar, simpan di dalam karung. Dan produksinya 1 hari 1 kali produksi itu sampai 50 kilo sampai dapat berkarung. Gitu ya. Jadi ini tuh gambaran kita untuk mendapatkan bahan baku. Nah, ini pedoman menilai bahan-bahan makanan. Ya, tadi cara makroskopis itu dengan diraba, dilihat, diraba, dicium dan dirasakan. Kalau ikan kan kalau uang kan diraba supaya kalau misalnya untuk melihat itu ya. Nah, ini kita juga pada pakan tuh, bahan pakan juga seperti itu. Diraba, dicium dan dirasakan. Kemudian ada cara mikroskopis. Nah, kalau cara mikroskopis itu kalau perlu pakai kaca pembesar atau pakai cara analisis penilaian terhadap bahan makanan yang dilakukan di laboratorium. Oke, ini nggak bisa kita ke laboratorium bayar ya. Kadang-kadang satu bahan untuk proximat aja, uji protein aja nilainya berapa. Sekarang banyak buku. Ini saya bawakan contoh. Di sini ada daftar analisis bahan makanan. Tapi ini semua bahan makanan. Kayaknya nggak cocok deh kalau untuk pembudidaya ikan. Karena di sini nih ada bahan makanan yang macam-macam. Ada mie dan sebagainya, ada sayur itu kandungan protein. Ini untuk orang diet cocok. Tapi di halaman 10 ini sampai halaman 22 ini bisa kita lihat tentang misalnya di sini ada beras giling 1, katul, menir, kemudian ada macam-macam, ada gaplek, kemudian ada berbagai jenis ikan kering sampai telur ayam, telur bebek, gitu ya. Ini ada di sini, ada kadar proteinnya, ada BYDD itu bahan yang dapat dimakan, energinya berapa, karbohidratnya, lemaknya. Nah, itu. Jadi di sini kita bisa ngambil, tidak harus pergi. Jadi kalau untuk tempat yang jauh dari laboratorium, kita nggak usah menyarankan ke petani seperti itu. Gunakan ada buku atau gunakan patokan. Yang jelas kita tahu bahwa bahan-bahan hewani itu pasti proteinnya tinggi, ya. Cara biologis seperti apa ya? Cara biologis kalau bahan itu sudah kita jadikan pelet, kita ramu semuanya, itu namanya diformulasi.
Nah, baru kita berikan, kemudian kelihatan hasilnya. Ikannya tuh mau makan enggak? Ya. Cara ngetesnya tuh sebetulnya pakan itu kita taruh di ember yang airnya kira-kira tingginya 20 cm. Kemudian dia tuh kecepatan tenggelamnya atau kecepatan hancurnya pelet yang kita buat itu seperti apa. Atau kalau misalnya di akuarium, ikannya tuh dipuasakan dulu, baru kita kasih makan pakan kita. Kecepatan dia untuk mendekati pakan itu seperti apa. Nah, itu juga menunjukkan bahwa pakan kita itu diminati, ya, diminati oleh ikan itu. Ini klasifikasi bahan pakan ternak, ya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai gizi. Yang jelas kandungan air. Untuk supaya bahan pakan itu juga bisa disimpan lama, itu bahan pakan itu harus kita keringkan. Kita bagusnya nyimpen ikan teri kering atau ikan rucah kering atau tepung ikan. Tapi kalau untuk lebih memudahkan kan kita tepungkan semua itu, tinggal kita simpan, kita kasih label. Suatu saat kalau kita mau bikin, kita bikin dengan mudah. Karena ini bisa dibuat oleh ibu-ibu dan tidak pakai tenaga besar. Kecuali kalau misalnya sudah ikannya banyak, ya kita nyalakan mesin, ya harus seperti itu. Ini kemudian asalnya, ya, ini juga penting ternyata. Asalnya daerah tempat asal ikan itu juga berbeda-beda, atau asal dari bahan pakan itu juga hubungannya dengan bahan pakan. Cara penyimpanan, ukuran tepung butiran. Nah, ini yang penting juga, ini pemalsuan atau sumbalan. Sumbalan itu kalau misalnya orang mau cari untung, dia jual tepung ikan dicampur dengan yang lain. Kayak kalau nggak salah di Samarinda juga kayaknya ada asisten praktikum kami yang beli tepung ikan. Cuma bawa ke sini, aku mau tahu. Ternyata kok tepung ikan kok baunya kok aneh ya? Nggak seperti tepung ikan. Seperti apa ya? Ininya apa, kayak gergaji? Sampai saya bilang gitu. Ini kayak gergaji atau enggak? Oke, coba saya sambil lihatkan. Ini boleh sambil Bapak untuk ini sambil dilihat, boleh beredar ke situ. Ini pakan yang ini tuh, ininya ini. Sambil saya ngomong, silakan. Ini tepung rebon, kemudian yang ini tepung bungkil kelapa sawit, ya, tepung bungkil kelapa sawit itu juga bisa. Ya. Kandungannya itu apa? Nah, ini masih mengandung protein. Ini ada resepnya, silahkan dilihat dulu. Silahkan putar, nanti sambil saya lihatkan. Ya. Nah, ini tepung ikan rucah. Silahkan dilihat, kemudian ya, ini baru bau ikan. Kan kita latihan ini, ya. Kalau misalnya nggak bau ikan, nggak lucu ya rasanya. Jadi saya harus nah ini ya, ini rebon, ini teri, ini dedak. Kemudian ada bahan-bahan yang penting juga, silahkan nanti dilihat. Ya, ini saya mau perlihatkan, tapi saya ini nggak promosi. Kebetulan ada mereknya. Karena kita tuh kalau mau bikin pakan, nggak cuma bahan aja yang harus kita tambahkan. Nanti ada vitamin. Kalau ya, oh iyalah, memang harus begitu, Pak. Bagaimana caranya kalau Bapak pergi ke warung soto Makassar, baunya masak nasi pecel, tidak mungkin. Pasti harus soto Makassar baunya. Nah, ini premix untuk aquavita. Bisa juga pakai Vitacik, iya, atau gunakanlah vitamin C karena sudah ada dijual. Atau gunakan juga vitamin B. Ini semuanya untuk ikan. Saya nggak jual merek karena kebetulan yang ada di kampus itu contohnya ini. Terus ini yang sudah diracik. Ya, ini yang sudah diracik, Biofit sama Bioimun. Ini ada dosen dari Fakultas Perikanan itu yang sampai bikin pabrik mini, ya. Nah, ini isinya juga untuk kayak jamu. Yang kalau Biofit ini dicampurkan di pakan untuk juga untuk menambah nafsu. Kemudian kenapa perlu mineral? Mineral juga penting, ini mikro. Ini dapatnya ini dari mineral untuk ayam, tapi ini juga penting.
Oke, ini saya perlihatkan saja untuk nanti dilihat. Jadi ayam. supaya kita agak menjiwai ya baunya ruangan ini. Saya lanjut supaya agak menjiwai sedikit. Nah ini tadi yang jelas tadi ada pelet yang sudah baunya sudah nggak kayak pelet. Karena itu sudah lama. Sebelum COVID itu sudah dibikin oleh mahasiswa saya. Nah ini kan selama COVID ini berjalan kita bilang siapkan lagi bahan-bahan yang kita mau bikin tapi belum sempat. Kalau soal ukuran itu semuanya kan tergantung dari lubangnya mesin. Iya, kalau misalnya ikannya gede, kalau ikannya kecil ya yang mesinnya itu kita perkecil lagi atau kita buat remah nanti. Saya lanjut sedikit karena kita belum mencoba untuk formulasi. Ini tadi ada klasifikasi bahan pakan berdasarkan nilai gizi ya. Ada yang kelas pertama, ini sebetulnya juga untuk ternak ya. Ini hijauan kering dan jerami, hijauan pakan yang dikeringkan dan jerami yang telah dipotong dan dirawat. Serat kasarnya sangat tinggi. Jelas tuh kalau ikan kan nggak boleh kalau serat kasarnya tinggi. Itu khususnya kan halus sekali, ya nggak kayak ternak, ya nggak kayak ternak. Jadi ini nggak bisa. Macam-macam hai atau hijauan kering dari daun lamtoro, dari hijauan lain yang potensial. Kemudian ada macam-macam jerami, sisa panen kedelai misalnya kacang tanah, kacang hijau, ketela rambat. Kalau untuk ternak, nanti yang cocok untuk ikan yang mana? Nanti ada. Nah, saya lihatkan. Nah kemudian yang hijauan segar, bahkan dulu ada orang dari mana ya? Tapi dia tuh di Kota Bangun, Pak Kristensen zaman dulu kala Pak. Pak Kristensen itu tuh ngajarkan kangkung. Jadi kangkung itu langsung dicampur dengan semua bahan, pakai gilingan daging itu, gilingan getuk ya kalau saya bilang tuh, gilingan daging itu sampai jadi pelet. Itu langsung hijauan kangkung yang segar. Kita tahu tapi kalau sudah seperti itu tuh kangkung kan banyak kandungan airnya ya. Kalau sudah gitu bikin peletnya nggak perlu lagi pakai tambahan air. Kita kan kalau bikin pelet kan tambah air. Kita sesuaikan. Nah itu. Ini hijauan lain yang potensial tadi daun singkong. Kita tahu daun singkong itu yang muda bisa di warung Padang. Tapi daun singkong yang tua itu untuk apa? Kalau misalnya singkongnya dicabut, itu masih bisa berguna. Kita keringkan. Tapi saya juga menganggap ini, karena daun singkong itu juga mengandung racun juga. Nah, itu harus kita kurangi. Dia mengandung HCN. Ya cyanida kan dia. Nah, jadi harus dicuci, harus direbus. Kalau perlu ya direbus, kemudian baru dicuci, direbus sekali aja lah. Pokoknya habis itu tinggal kita keringkan. Itu bisa. Ini daun lamtoro juga benar, ini proteinnya tinggi. Daun turi juga bisa. Kemudian ada hijauan lain. Nah ini yang lagi ngetren azolla dan eceng gondok. Ya. Eceng gondok itu juga bisa kita manfaatkan. Tapi kalau langsung itu seratnya tinggi dan proteinnya rendah. Gimana caranya? Itu kita fermentasi. Kalau difermentasi baru dia nilainya tinggi proteinnya. Tapi kalau cuma begitu aja, ini ada mahasiswa S2 lingkungan juga penelitian itu saya sudah nyarankan sejak awal. Itu fermentasi. Saya mau lihat ini aja silahkan. Nggak berpengaruh nyata kalau cuma begitu. Tapi begitu eceng gondok yang sudah dikeringkan, kemudian itu kan seratnya tinggi, harus kita fermentasi. Fermentasinya dikasih apa? Bisa kita kasih N4, ya. Gitu, dibungkus di dalam tempat, baru diikat, nanti 2-3 hari baru kita buka. Kayak bikin tape, nanti kalau dibuka baunya kayak tape. Nanti kalau misalnya mau itu bisa juga disebut kayak silas. Jadi kalau sudah gitu kita campurkan. Bahkan ada petani yang mencampurkan terasi. Saya bilang, kok jualan terasi? Enggak Bu, ini terasi ini untuk dibuat pakan lele. Jadi itu azolla itu dimasukkan di dalam plastik, dicampur dengan dedak, dicampur dengan tepung ikan sedikit, terus dia campurkan dengan terasi, betul terasi itu, baru dikasih EM4, bakteri itu isinya. Nah itu fungsinya itu untuk mencerna, menghancurkan yang tadi keras-keras tadi sampai sudah tercerna semua. Nanti tinggal dikasihkan ke
ikan lele, dan tidak perlu dibuat lain lagi, langsung dia kasihkan aja. Nah, itu sudah lumayan bagus. Oke, ini pakai eceng gondok. Nah, ini hijauan yang lain. Misalnya tadi dibuat silas tadi. Silas itu bisa dicampur dengan asam formiat. Asam formiat itu supaya nanti nggak busuk. Jadi kita campurkan dengan asam formiat itu enggak, supaya mengurangi pembusukan. Karena tuh barang itu kan kita masukkan dalam gentong, bukan dikasih M4. Kalau silas itu dikasih dengan asam, ya. Itu juga nanti setiap berapa hari diaduk-aduk sampai jadi bubur, itu bisa kita jadikan pakan nantinya. Ternyata yang sudah kita proses seperti itu meningkatkan kadar proteinnya dan nilai cernanya itu loh. Karena ikan yang pakan yang nggak bisa dimakan itu jadi mudah ditelan sama ikan. Nah itu, ini sumber energi. Kalau sumber energi itu bahan pakan bisa dari protein kasar yang lebih dari, atau ini bisa juga ada kurang dari 18%, dengan serat kasar yang kurang dari 18% itu bisa didapatkan dari jagung, sagu, dedak jagung, ampas kecap, dedak padi, kemudian dan seterusnya. Ada gaplek, ada onggok. Ya. Onggok itu juga membuat pakan itu juga jadi terapung loh Pak. Kalau kita bikin pelet yang pakai onggok, nanti peletnya agak mudah terapung dibanding dengan yang lain. Terus ini yang sumber protein, bahan pakan protein yang lebih dari 18% proteinnya, ya. Yang jelas itu yang kalau dari hewan pasti mahal harganya, ya. Tepung ikan ini juga termasuk mahal harganya, ya. Kalau lagi panen misalnya, bukan panen sih ya, kalau orang yang dari laut terus melimpah, kan ada suatu saat itu ikan rucah tuh melimpah, atau ikan tembak yang lagi melimpah. Nah itu bisa kita beli banyak-banyak dengan harga murah, itu untuk kita keringkan aja, kita jadi ikan asin, nanti baru kita tepungkan. Pasti enggak semuanya orang mau. Jadi kadang-kadang kalau ke petani itu saya bilang, Bapak cukup membuat tepung ikannya, Bapak nggak usah bikin pelet, nanti Bapak jual tepung ikan ke petani yang punya ikan, nanti biar dia bikin sendiri. Misalnya gitu kan, ada orang yang nggak mau repot-repot, tapi bikin aja itu, nanti Bapak jual. Yang jelas harus dipercaya, jangan sampai yang subalan tadi, terus tepung ikan dicampur dengan yang lain, akhirnya tuh kadar tepung ikannya ya sampai jadi KW-KW, sudah nggak KW2 lagi, KW-KW berapa di sini, ya, menurunkan. Tepung limbah kata, bayangkan ya, tepung kepala udang atau kepiting, tepung bulu itu juga penting loh Pak, bulu ayam, tapi nggak boleh banyak, karena bulu ayam itu juga proteinnya juga tinggi. Memang sih siapa yang mau nelen bulu ayam tetap harus dibuat sampai jadi tepung, disepungkan, nggak boleh banyak seratnya. Ada tepung darah, tepung cacing. Tepung darah ini yang maksudnya darah sapi. Kalau zaman dulu apa ya namanya ya, kalau orang Jawa itu didih. Sekarang sudah nggak pernah lagi saya ngeliat orang di pasar jualan itu. Kalau ini tapi masih bisa mungkin dari peternak atau pemotongan ya. Nah itu tuh juga proteinnya tinggi, tapi nggak bisa dicerna semua oleh ikan. Ini tepung cacing, tepung kedelai, bungkil kelapa tadi ada di situ, bungkil kelapa sawit. Jadi bungkil kelapa sawit yang sudah itu tuh kalau dicium tuh baunya kayak kopi. Itu tuh masih mengandung protein. Ada yang agak hitam tadi. Iya, itu tuh masih bisa kita gunakan. Bungkil biji kapuk. Ya memang siapa yang mau banyak ya. Bungkil biji kapuk tuh apa ya kalau orang ngomongnya? Kelenteng. Iya, kalau orang Jawa bilang kelenteng gitu ya. Itu kan kalau dibuka itu kan ada kayak apa ya, putih-putih ya. Putih. Ya itu tuh masih mengandung protein. Kalau memang di daerah situ tuh banyak pohon kapuk randu. Kalau misalnya enggak, ya nggak usah kita pakai, itulah jangan dipaksakan. Ini sebetulnya juga ada itu biji pedak, biji karet yang bulat-bulat itu. Kalau saya masih kecil itu suka saya mainan itu juga mengandung protein. Itu proteinnya masih ada. Mungkin biji bunga matahari ya, itu ini masih bisa mengandung protein. Nah ini hasil pakan ikan mandiri dengan bahan baku bungkil sawit riau. Bayangkan.